Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Dengan materi kali ini, anak-anak semua, yaitu adalah perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Ini merupakan bagian dari kelanjutan sebelumnya tentang perubahan pada masa kolonialisme dan Jepang yang terjadi di masyarakat akibat masuknya proses kependudukan dari kolonial maupun Jepang di tanah air. Oke, silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu potret di mana pada masa pendudukan Jepang, menjajah Jepang ini terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, hanya 3 tahun Jepang di tanah air. Nah, begitu banyak perubahan yang terjadi. Pertama, ini adalah salah satu pengerahan Romusha atau tenaga kerja paksa pada waktu itu. Nah, dari mulai munculnya penyakit hingga banyak jatuhnya korban jiwa. Ini menjadi keperhatian kita bersama. Semoga di masa modern ini kita selalu menjadi bangsa yang sejahtera nantinya untuk semata-mata kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat kita. Perubahan yang pertama pada aspek geografi. Eksploitasi sumber daya alam untuk memenangkan Perang Dunia yang kedua. Masuknya Jepang di Nusantara pada waktu itu memang semata-mata hanya untuk kepentingan perang Jepang di Asia Pasifik. Dan ada perubahan tanaman andalan ekspor Eropa ke tanaman jarak. Nah, jarak ini digunakan untuk apa? Nah, tanaman jarak ini digunakan untuk pelumas. Pelumas apa? Pelumas bagi kendaraan-kendaraan perang, transportasi di masa Jepang. Dan terjadi migrasi penduduk dalam kegiatan Romusha ataupun untuk membantu pasukan Jepang. Kemudian dari segi aspek ekonomi, terjadi kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi tanaman pertanian pangan. Dan pembatasan impor yang menyebabkan sulitnya masyarakat kita untuk memperoleh bahan pakaian, sehingga pada waktu itu pakaian goni ini menjadi tren untuk mencukupi kebutuhan pakaian di tanah air. Nah, ini salah satu contohnya pakaian goni pada waktu itu. Kemudian juga ada wajib setor padi dan tingginya pajak yang menyebabkan kemiskinan yang luar biasa yang berdampak pada perkembangannya penyakit sosial. Penyakit sosial ini apa? Seperti dengan pengangguran, angka kriminalitas yang tinggi. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Susahnya masyarakat pada waktu itu mendapatkan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang. Ini menjadi latar belakang terjadinya peningkatan yang luar biasa pada penyakit-penyakit sosial. Kemudian pada aspek pendidikan, menurunnya fasilitas pendidikan hingga beberapa perguruan tinggi sempat terhenti pelaksanaan. Kemudian pengenalan budaya Jepang di sekolah, sehingga menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa utama, sedangkan bahasa Indonesia sebagai apa? Bahasa Indonesia hanya sebagai bahasa pengantar pada waktu itu. Siswa digembleng agar bersemangat Jepang, Nippon Seishin, dan menyanyikan lagu Kimi Hayo, lagu kebangsaan dari Jepang, menghormati bendera Kinomaru, serta melakukan gerak badan Taisho. Nah, ini seperti olahraga ya, seperti gerak badan olahraga khas dari Jepang dan Seikiri, itu bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan. Nah, kita mengingat kembali tentang hasil dari Kongres Pemuda. Di sini kerapatan pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Young Java, Young Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Young Islaminten, Young ini
Batakabon yang Cilebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicara yang diadakan di dalam rapat tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan, rapatan lalu menghasilkan keputusan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan bangsa Indonesia. Menggelorakan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Karena dasar-dasarnya yaitu adalah kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan menggelorakan penghargaan supaya keputusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Nah, ini adalah teks asli hasil keputusan Kongres Pemuda pada waktu itu tahun 1920. Nah, di sini dituliskan bahwa pendidikan dan kepanduan ini menjadi salah satu dasar dari proses kebangkitan nasional. Jadi pendidikan dan kepanduan yang sekarang dikenal dengan kepramukaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan dan partai pun dilarang untuk beraktivitas, sehingga semangat-semangat untuk menggelorakan persatuan dan kebangsaan ini sempat redup. Namun semangat dari para tokoh-tokoh nasional tetap bergelora di berbagai bentuk-bentuk lembaga ataupun kebijakan yang dibikin oleh Jepang pada waktu itu. Nah, dalam segi aspek politik, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik pada masa kolonial. Dan tokoh pergerakan nasional terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mau bekerja sama dengan Jepang tapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Ini seperti yang dilakukan oleh Bung Karno maupun Pat Serakai. Kemudian juga ada kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, gerakan yang tidak mau bekerja sama ini adalah gerakan para kaum muda seperti Sukarni dan kawan-kawan yang sempat kita ulas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan dicek kembali, diingat kembali, dan dibuka kembali. Dalam aspek budaya, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia dengan ajaran Shintoisme. Ajaran Jepang ini dikenal dengan istilah Shintoisme. Namun, bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Karena apa? Salah satunya karena boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di proses-proses pendidikan atau di sekolah-sekolah. Sehingga pada 20 Oktober 1943 didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia, dan 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta yang bernama Kemendikbud Sidoso. Itulah yang memberikan semangat bahwa bahasa ini adalah bahasa persatuan bagi kita semua. Pesan dari Bapak untuk pertemuan kali ini sebenarnya ini yang singkat ya. Utamakan bahasa Indonesia, kemudian juga lestarikan bahasa-bahasa daerah. Ya kalau kita di Jawa ya lestarikan bahasa Jawa, kalau anak-anak dari Sunda ya lestarikan bahasa Sunda dari bahasa daerah anak-anak berasa. Kemudian juga jangan lupa kuasai bahasa asing, karena depan kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentu keterlibatan dari bangsa Indonesia dan juga anak-anak sebagai masa depan kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang pengetahuan secara internasional. Sekian dari Bapak, ini merupakan materi terakhir ya dari Bapak. Silahkan nanti diperkaya di buku-buku paket maupun di lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan kepada anak-anak semua. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.